Global Studio Center. Seri Elektronika 14. Perlengkapan kerja dalam perakitan elektronika. Di zaman perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, perangkat-perangkat elektronik merupakan perangkat yang digunakan di hampir semua industri untuk mengendalikan kualitas produk dan proses produksi, otomasi produksi, dan juga pengolahan data untuk penelitian. Demikian juga di kehidupan kita sehari-hari. Perangkat-perangkat elektronik merupakan salah satu perangkat penting dalam menunjang kualitas hidup kita. Misalnya smartphone yang digunakan untuk berkomunikasi, kamera untuk menangkap momen-momen penting dalam hidup kita, laptop untuk membantu pekerjaan kita, dan masih banyak lagi perangkat-perangkat rumah tangga dan perangkat pribadi yang menggunakan prinsip dan komponen elektronika untuk dapat mengoperasikannya. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan elektronika? Video berikut akan memberikan informasi dan gambaran tentang elektronika beserta komponen dan teori-teorinya, serta akan dibahas tentang pengertian elektronika berdasarkan definisi-definisi elektronikanya dan fungsi-fungsi dasar yang dapat dilakukan oleh perangkat-perangkat elektronika dan juga penerapan elektronika dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian elektronika. Berikut adalah beberapa definisi elektronika. Elektronika adalah cabang fisika yang berkaitan dengan emisi dan efek elektron dan pengoperasian perangkat elektronik. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik dan arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Elektronika adalah cabang teknik yang menangani konduksi arus melalui vakum atau gas atau semikonduktor. Elektronika adalah perangkat atau teknologi yang terkait dengan atau menggunakan sirkuit dan komponen arus searah, tegangan rendah dan padat, biasanya untuk pengiriman dan atau untuk pemrosesan data analog atau digital. Elektronika adalah cabang sains yang berhubungan dengan studi aliran dan pengendalian elektron atau listrik, studi tentang perilaku dan efeknya pada vakum, gas, dan semikonduktor, serta perangkat-perangkat lainnya yang menggunakan elektron tersebut. Pengendalian elektron ini dilakukan oleh perangkat elektronika dengan cara menghambat, membawa, memilih, mengarahkan, mengalihkan, menyimpan, memanipulasi, dan mengeksploitasi elektron. Jadi, dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Istilah elektronika pada dasarnya berasal dari dua kata, yaitu elektron dan mekanika atau dalam bahasa Inggris electronics, yang berasal dari dua kata electron and mechanics, yang artinya adalah pergerakan aliran elektron.
Fungsi-fungsi dasar perangkat elektronika. Setelah kita mengetahui pengertian elektronika berdasarkan definisinya, selanjutnya adalah mengetahui fungsi-fungsi dasar yang dapat dilakukan oleh teknologi elektronika tersebut. Komponen-komponen atau perangkat elektronika pada dasarnya dapat melakukan fungsi-fungsi dasar sebagai berikut. Rectification atau penyearah. Rectification atau penyearah adalah fungsi perangkat elektronika yang dapat mengkonversikan tegangan dan arus listrik AC atau bolak-balik menjadi tegangan dan arus listrik DC atau searah. Perangkat elektronika dapat mengkonversikan daya listrik AC ke daya listrik DC dengan efisiensi yang sangat tinggi. Perangkat-perangkat elektronika tersebut diantaranya seperti pencatu daya atau power supply, pengisi ulang baterai atau baterai charger, DC generator, electroplating, dan lain-lainnya. Amplification atau penguatan. Amplification atau penguatan adalah fungsi perangkat elektronika yang dapat memperkuat sinyal lemah menjadi sinyal yang lebih besar. Perangkat atau rangkaian elektronika yang melakukan fungsi penguatan atau amplification ini disebut dengan amplifier atau penguat. Rangkaian atau perangkat penguat atau amplifier ini dapat ditemukan di berbagai perangkat elektronika, seperti radio, ponsel, televisi, dan lain-lainnya. Kontrol atau pengendalian. Automatic control atau pengendalian otomatis banyak ditemukan dalam perangkat elektronika dan listrik, seperti pengendalian kecepatan motor, pengendalian tegangan kulkas, pengendalian lampu lalu lintas, dan masih banyak lagi. Generation atau pembangkitan. Perangkat elektronika dapat mengkonversikan tegangan dan arus listrik DC ke tegangan dan arus listrik AC sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan. Pada saat melakukan fungsi tersebut, diperlukan suatu rangkaian yang disebut dengan osilator. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Rangkaian osilator dapat ditemukan di rangkaian-rangkaian frekuensi radio, konverter, timer, dan counter. Conversion atau konversi. Salah satu hal yang menarik dalam elektronika adalah kemampuan beberapa jenis komponen elektronika yang dapat mengkonversikan dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen atau perangkat konversi tersebut biasanya disebut dengan transducer. Konversi cahaya menjadi sinyal listrik, contohnya seperti sel surya, fotodioda, dan LDR. Konversi listrik menjadi cahaya, contohnya lampu listrik, laser, dan LED. Konversi suara menjadi sinyal listrik, contohnya mikrofon. Konversi sinyal listrik menjadi suara, contohnya seperti loudspeaker dan buzzer.
Konversi suhu menjadi hambatan listrik, contohnya termistor, yaitu PTC dan NTC. Konversi sinyal listrik menjadi suhu tertentu, contohnya heater. Konversi sinyal listrik menjadi gerakan, contohnya motor. Penerapan teknologi elektronika. Di era teknologi informasi ini, teknologi yang menggunakan elektronika dapat ditemukan di mana-mana. Hampir semua bidang menggunakannya. Beberapa contoh penerapan teknologi elektronika, yaitu sebagai berikut. Untuk komunikasi dan hiburan, contohnya adalah telepon kabel, ponsel, televisi, radio, audio video player, konsol game, komputer. Untuk pengendalian dan instrumen, contohnya adalah pengendalian mesin produksi di industri-industri, inverter, multimeter, pencacah frekuensi atau frekuensi counter, osiloskop, spectrum analyzer, sinyal generator, dan lain sebagainya. Untuk aplikasi pertahanan dan keamanan, contohnya adalah radar, sistem sonar, dan sistem inframerah yang digunakan untuk mendeteksi pesawat tempur, kapal selam, kapal perang lawan. Sistem peluru kendali dan sistem komunikasi militer juga menggunakan sistem elektronika. Untuk aplikasi di industri, contohnya adalah otomasi mesin produksi dan pengendalian pada ketebalan produk, kualitas produk, massa produk, suhu dan kelembaban pada produk, dan bahan produksi dapat dikendalikan oleh perangkat-perangkat elektronika. Penggunaan komputer dan ponsel untuk membeli tiket kereta api dan pesawat, pengendalian sistem pembangkit listrik, dan lain-lainnya. Untuk medis dan ilmiah, contohnya adalah dokter dan para peneliti menggunakan alat-alat elektronika untuk mendeteksi kesehatan pasien seperti EKG, X-ray, endoskopi, ultrasound scanner, mesin pendeteksi kadar gula, kolesterol, tekanan darah, dan lain-lainnya. Untuk otomotif, contohnya adalah dalam menjalankan operasional manufakturing mobil atau motor. Perangkat elektronika digunakan untuk mengendalikan mesin produksi dan mengawasi jalannya produksi. Sedangkan pada mobil itu sendiri, perangkat-perangkat elektronika juga dipasangkan pada kendaraan bermotor seperti sistem pengapian atau ignition system, multi-point fuel injection atau MPFI system, pengisian ulang aki mobil, dan lain sebagainya. Cabang ilmu elektronika. Beberapa cabang ilmu elektronika di antaranya seperti elektronika komunikasi, elektronika digital, elektronika analog, elektronika optik atau optoelectronics, elektronika mikro atau microelectronics, elektronika mekanika atau mechanical electronics.
Peralatan kerja. Dalam pekerjaan merakit sebuah perangkat elektronika, baik yang dilakukan oleh para penghobi elektronika maupun dalam produksi massal atau mass production, diperlukan peralatan kerja yang berfungsi untuk membantu dan memperlancar proses produksi atau proses merakit perangkat elektronika tersebut. Perbedaan antara kegiatan merakit yang dilakukan oleh para penghobi elektronika dengan produksi elektronika secara massal adalah kecepatan dan jumlah yang berhasil dirakitnya. Dalam produksi, peralatan kerja yang diperlukan adalah peralatan kerja yang mampu bergerak dalam kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peralatan yang dipergunakan oleh para penghobi elektronika. Selain berkecepatan tinggi, peralatan kerja pada produksi juga harus memenuhi standarisasi tertentu agar dapat menghasilkan produk elektronika yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Pada umumnya, para penghobi elektronika hanya menggunakan peralatan kerja yang digerakkan secara manual atau tenaga manusia. Sedangkan dalam produksi, memerlukan peralatan kerja yang digerakkan oleh listrik ataupun angin. Macam-macam peralatan kerja. Berikut ini beberapa peralatan kerja yang digunakan dalam merakit komponen elektronika hingga menjadi sebuah rangkaian elektronika yang dapat digunakan oleh pemakainya. Solder. Solder adalah alat yang digunakan untuk menyolder terminal atau kaki komponen elektronika, sehingga menyatu dengan papan rangkaian atau PCB dengan menggunakan timah. Di pasaran, kita dapat menemukan dua jenis solder, yaitu solder yang suhunya tetap dan solder yang suhunya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Pada perakitan elektronika produksi massal, akan menggunakan solder yang suhunya dapat diatur. Hal ini dikarenakan jenis komponen yang akan disoldernya bermacam-macam, dan juga untuk memastikan suhu tetap berada di dalam spesifikasi yang ditentukan, sehingga mendapatkan kualitas solder yang baik. Biasanya teknisi akan mengukur suhu setiap 4 jam sekali, untuk memastikan suhu soldering iron tetap berada dalam spesifikasi. Berikut adalah gambar solder yang suhunya tetap dan yang dapat diatur. Obeng atau screwdriver. Screwdriver, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan obeng, adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan ataupun mengendorkan baut atau screw. Proses mengencangkan atau tighten atau mengendorkan atau loosen baut ini disebut dengan proses screwing. Berdasarkan tenaga penggeraknya, screwdriver atau obeng dikelompokkan menjadi 3 jenis. Pertama, manual screwdriver atau obeng manual, yaitu obeng yang digerakkan oleh tenaga manusia sendiri dengan cara memutar obeng tersebut searah jarum jam maupun sebaliknya untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Kedua, electric screwdriver atau obeng listrik adalah obeng yang digerakkan oleh listrik. Penggunaannya hanya perlu menekan tombol saja. Ketiga, air screwdriver atau obeng angin adalah obeng yang digerakkan oleh angin. Penggunaannya sama seperti obeng listrik, yaitu hanya dengan menekan tombol untuk memulainya. Dalam proses produksi, umumnya menggunakan obeng listrik dan obeng angin.
karena perputarannya dalam kecepatan tinggi, sehingga proses pengencangan baut dapat dilakukan dengan cepat. Pasangan obeng screwdriver adalah mata obeng atau sering disebut dengan screw bit. Penggunaan mata obeng harus sesuai dengan bentuk mata skru yang akan dikencangkan atau dikendorkan. Dengan obeng listrik ataupun obeng angin, kekuatan pengencangan dapat diatur sesuai dengan spesifikasi produksi, sehingga tidak merusak komponen produksi dan juga untuk menghindari cacat produksi. Bentuk-bentuk mata skru antara lain bentuk plus, minus, segi enam, kotak, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh gambar screwdriver. Tang atau plier. Berdasarkan kegunaannya, tang atau plier dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Tang kombinasi, yang berfungsi untuk memegang atau memutar mur atau nut dari baut, baik untuk mengencangkannya ataupun mengendorkannya. Selain itu, tang kombinasi juga dapat berfungsi untuk membengkokkan plat logam yang tipis ataupun untuk membengkokkan kaki komponen. Tang kombinasi juga dapat dipakai memotong kaki komponen elektronika, kabel, ataupun kawat kecil. 2. Tang lancip, atau disebut dengan long nose plier, adalah yang digunakan untuk membengkokkan kaki-kaki komponen atau memegang mur yang ukuran kecil. Salah satu keuntungan dari tang lancip adalah dapat menjangkau daerah yang sempit dibandingkan dengan tang kombinasi. 3. Tang potong, atau juga disebut dengan cutter plier, digunakan untuk memotong kaki komponen elektronika dan kabel listrik yang terlalu panjang. Berikut adalah contoh tang kombinasi, tang lancip, dan tang potong. Pinset atau tweezer digunakan untuk menjepit sesuatu yang ukurannya kecil, seperti komponen chip, dan juga untuk mengambil atau memegang sesuatu yang mungkin berbahaya atau menimbulkan iritasi jika disentuh oleh tangan manusia. Berdasarkan bahan pembuatnya, pinset atau tweezer terdiri dari stainless steel tweezer atau pinset besi atau stainless steel, bambu tweezer atau pinset bambu, dan ceramic tweezer atau pinset keramik. Pinset sering digunakan untuk memegang komponen pada saat menyolder komponen elektronika yang berbentuk chip. Berikut adalah contoh gambar pinset besi, pinset bambu, dan pinset keramik. Penyedot timah atau solder sucker. Penyedot timah atau solder sucker adalah alat yang digunakan untuk menyedot timah solder saat ingin melepaskan komponen elektronika yang telah disolder. Penyedot solder ini juga sering disebut dengan desoldering tools.
Terdapat 3 jenis penyedot timah yang sering dipakai oleh penghobi elektronika maupun produksi elektronika untuk melepaskan komponen elektronika. Satu, penyedot timah manual atau manual solder shaker. Kita perlu memompa secara manual atau tenaga manusia untuk dapat menyedot timah yang terdapat di kaki komponen ataupun PCB. Penyedot timah ini sering ditemui di bengkel reparasi peralatan elektronika dan digunakan oleh para penghobi elektronika. 2. Penyedot timah listrik atau electric solder shaker. Pemompaan dilakukan oleh listrik, sehingga kita hanya perlu menekan tombol untuk dapat menyedot timah yang terdapat di kaki komponen elektronika ataupun PCB. Alat ini sering digunakan oleh teknisi produksi dalam melakukan perbaikan pada unit PCB yang mengalami cacat produksi. 3. Solder wick. Terbuat dari serat tembaga atau copper wire dan memerlukan pemanasan oleh solder, sehingga timahnya pindah dan lengket ke solder wick tersebut. Solder wick biasa dalam bentuk gulungan dan hanya boleh sekali pakai. Berikut adalah contoh gambar penyedot timah manual, penyedot timah listrik, dan solder wick. Tekan tombol like. Tekan tombol subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa share video ke teman-teman ya. Terima kasih.